Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa Mutiara dengan NIM 8622410047, kelas RA1 semester 3. Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas UTS pada mata kuliah pedagogik yang diampu oleh dosen Bapak Fadli Zil Ikram MPD. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian pedagogik. Jadi, pedagogik merupakan ilmu yang membahas pendidikan. Yaitu ilmu pendidikan anak. Jadi, pedagogik itu mencoba menjelaskan tentang seluk-beluk pendidikan anak. Pedagogik juga merupakan teori pendidikan anak. Jadi, kalau menurut saya, pedagogik itu ilmu yang membahas bagaimana manusia itu dibimbing dan dididik agar berkembang menjadi pribadi yang dewasa, mandiri, dan bertanggung jawab. Di sini juga ada pengertian pedagogik dalam arti khusus. Jadi, pengertian pedagogik dalam arti khusus ini merupakan suatu kajian dengan pendidikan anak. Jadi, pedagogik secara harfiah itu berarti membantu anak laki-laki pada zaman Yunani kuno. Yang pekerjaannya mengantarkan anak majikannya ke sekolah. Kemudian secara kiasan, pedagogik itu seorang ahli yang membimbing arah tujuan hidup tertentu. Jadi pedagogik itu adalah ilmu mendidik anak. Di sini juga selain ada pengertian pedagogik dalam arti khusus, di sini juga ada pengertian pedagogik arti luas. Jadi pendidikan dalam arti luas merupakan usaha manusia untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya yang berlangsung sepanjang hayat. Di sini ada mendidik, mengajar, dan melatih. Pendidikan pada hakikatnya mengandung ada 3 unsur di sini, yaitu mendidik, mengajar, dan melatih. Jadi pengertian mendidik. Di sini ada menurut Darji Darmodiharjo, menunjukkan usaha yang lebih ditunjukkan kepada pengembangan budi pekerti, hati nurani, semangat kecintaan, rasa kesusilaan, ketakwaan, dan lain-lainnya. Jadi kalau menurut saya, mendidik itu adalah usaha membimbing atau mengarahkan dan membantu seseorang agar seseorang tersebut bisa berkembang menjadi lebih baik lagi. Baik dalam pengetahuan, sikap, maupun perilaku. Terus di sini ada mengajar. Mengajar itu berarti memberi pelajaran tentang berbagai ilmu yang bermanfaat bagi perkembangan kemampuan berpikirnya. Disebut juga dengan pendidikan intelektual. Jadi kalau menurut saya, mengajar itu adalah kegiatan menyampaikan kepada orang lain, baik secara pengetahuan atau keterampilan, agar mereka yang diajarkan itu dapat bisa memahami dan menguasai yang kita ajarkan atau yang kita sampaikan. Terus di sini ada latihan. Apa sih latihan itu? Latihan adalah usaha untuk memperoleh keterampilan dengan melibatkan sesuatu secara berulang-ulang sehingga terjadi mekanisasi atau pembiasaan. Kalau menurut saya, latihan yaitu kegiatan berulang-ulang yang dilakukan untuk melatih kemampuan atau keterampilan agar menjadi lebih baik, terampil, dan terbiasa. Jadi kita kan melatih seseorang. Jadi supaya seseorang itu agar menjadi terampil dan terbiasa kalau kita terus melatihnya gitu. Melatih secara berulang-ulang. Terus ada juga pentingnya pendidikan. Apa sih pendidikan itu? Pendidikan merupakan suatu keharusan bagi manusia. Kenapa? Karena pada hakikatnya itu manusia lahir dalam keadaan tidak berdaya dan tidak langsung dapat berdiri sendiri, dapat memelihara dirinya sendiri. Manusia pada saat lahir sepenuhnya memerlukan bantuan orang tuanya. Karena itu, pendidikan merupakan bimbingan orang dewasa mutlak diperlukan. Terus di sini ada manusia memerlukan bantuan. Kenapa manusia bisa memerlukan bantuan?
Jika kita bandingkan anak manusia dengan anak hewan, nah misalnya anak ayam, kita perhatikan hal-hal sebagai gini ya, misalkan anak manusia yang baru saja lahir sebagai bayi. Nah, terus kan anak manusia ini sebagai bayi sangat memerlukan bantuan dari ibunya. Jadi bantuan itu juga diperlukan untuk mengarahkan perkembangan, memberikan pemahaman, serta menuntun manusia agar bisa beradaptasi dan berperan dengan baik dalam kehidupan sosial. Terus di sini ada ilmu pendidikan sebagai teori. Nah, pendidikan merupakan suatu kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh manusia. Kenapa? Karena memiliki lapangan yang sangat luas. Ruang lingkup lapangan ini pendidikan mencangkup semua pengalaman dan pemikiran manusia tentang pendidikan. Nah, dalam praktiknya ini, memang ada orang yang tidak mengetahui atau mempelajari suatu teori pendidikan. Namun, dia juga berhasil membimbing anak-anaknya. Nah, antara teori dan praktik pendidikan, merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Nah, kenapa? Karena keduanya itu memiliki hubungan yang komplementer atau bisa disebut juga dengan saling melengkapi, saling mengisi satu sama lainnya, seperti misalnya pelaksanaan pendidikan dalam keluarga. Nah, pendidikan di sekolah, pendidikan di masyarakat dapat dijadikan sumber dalam menyusun teori pendidikan. Begitu juga sebaliknya teman-teman, suatu teori pendidikan sangat bermanfaat sebagai suatu pedoman dalam melaksanakan praktik pendidikan. Nah, kalau menurut saya, pendidikan itu adalah proses membimbing dan mengembangkan potensi seseorang agar si seseorang tersebut menjadi pribadi yang lebih baik lagi, atau berpengetahuan, berakhlak, dan siap menghadapi kehidupan yang akan datang selanjutnya. Selanjutnya di sini ada pedagogik sebagai ilmu pengetahuan. Nah, di sini terdapat 5 fungsi pedagogik yang dimaksud. Nah, yaitu ada 5 ya. Yang pertama ada menyatupadukan temuan hasil studi mengenai objek tertentu. Yang kedua ada menjelaskan dan memberikan petunjuk atau deskriptif dan perspektif. Yang ketiga ada memprediksi, yang keempat ada mengontrol, dan yang kelima ada mengembangkan. Nah, tugas pedagogik ini yaitu sebagai ilmu empiris, ilmu kemanusiaan, ilmu normatif, dan ilmu praktis. Nah, pedagogik sebagai ilmu empiris. Nah, sebagai telah kita ketahui, atau objek formal pedagogik adalah fenomena pendidikan, atau kita sebut juga dengan situasi pendidikan. Nah, fenomena pendidikan tersebut berada dalam pergaulan antara orang dewasa dengan anak yang berlangsung di berbagai lingkungan, seperti di dalam lingkungan keluarga, sekolah, ataupun masyarakat. Nah, fenomena pendidikan tersebut jelas terdapat di dalam dunia pengalaman empiris. Nah, bersumber dari fenomena yang berada, dalam pengalaman empiris ini, terjadilah konsep-konsep dan teori pedagogik dibangun. Sebab pedagogik juga termasuk ilmu empiris. Nah, selanjutnya ada pedagogik sebagai ilmu kemanusiaan. Nah, objek material pedagogik adalah manusia. Kenapa? Nah, karena objek formalnya itu adalah fenomena pendidikan atau situasi pendidikan. Situasi pendidikan itu berada dalam pergaulan antar manusia, yaitu dalam pergaulan orang dewasa dengan anak. Selanjutnya ada pedagogik sebagai ilmu normatif. Nah, apa sih fungsinya pedagogik sebagai ilmu normatif itu? Nah, pedagogik ini berfungsi mempelajari fenomena pendidikan atau kita sebut juga dengan situasi pendidikan sebagai objek studinya. Nah, selain itu juga pedagogik juga sekaligus berfungsi untuk mempelajari tentang bagaimana seharusnya pendidik bertindak dalam rangka mendidik anak. Selanjutnya ada pedagogik sebagai ilmu praktis. Jadi, bukan hanya untuk dipelajari, tetapi kita juga harus mengamalkannya agar tidak hilang ya, tidak lupa. Nah, jadi suatu ilmu yang memberikan pemahaman dan arahan untuk bertindak atau untuk dipraktekkan. Nah, sebab itu pedagogik tergolong ke dalam ilmu yang bersifat praktis atau ilmu praktis. Nah,
Selanjutnya ada pedagogik teoritis. Nah, apa sih pedagogik teoritis itu? Nah, pedagogik teoritis adalah cabang dari pedagogik yang bertugas untuk menyusun sistem pengetahuan yang bersifat teoritis mengenai pendidikan anak. Nah, selanjutnya ada pedagogik praktis. Nah, pedagogik praktis merupakan cabang dari pedagogik yang bertugas untuk menyusun sistem pengetahuan mengenai cara-cara bertindak dalam praktek mendidik anak. Nah, keduanya itu tidak dapat dipisahkan karena teori tanpa praktik akan menjadi pengetahuan yang tidak berguna, dan sebaliknya, praktik tanpa teori akan berjalan tanpa arah yang jelas. Nah, teori juga membantu pendidik ini memahami mengapa suatu tindakan dilakukan, sedangkan praktik menunjukkan bagaimana teori itu diwujudkan. Dengan kata lain, teori memberi landasan dan praktik menjadi bukti penerapannya, sehingga kedua saling melengkapi dalam proses pendidikan. Selanjutnya ada landasan filosofis dalam pendidikan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah landasan diartikan sebagai alas, dasar, atau tumpuan. Nah, landasan ini sebagai dasar dikenal pula sebagai pondasi. Mengacu pada pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa landasan itu adalah alas atau dasar pijakan suatu titik tumpu atau titik tolak dari sesuatu atau fondasi tempat berdirinya sesuatu. Nah, di sini ada 3 makna landasan filosofis. Yang pertama ada landasan aksioma, landasan postulat, dan landasan premis tersembunyi. Nah, di sini kita bahas pengertian landasan aksioma terlebih dahulu. Nah, landasan aksioma adalah asumsi yang diterima kebenarannya tanpa perlu pembuktian atau pernyataan yang kebenarannya diterima secara universal. Di sini ada landasan postulat. Nah, landasan postulat ini adalah asumsi yang diterima kelompok orang tertentu atau atas dasar persetujuan. Nah, yang ketiga ada landasan premis tersembunyi. Nah, landasan premis tersembunyi adalah asumsi yang tidak dinyatakan secara tersurat, yang diharapkan dipahami atau diterima secara umum. Selanjutnya di sini ada bagaimana sih jika tidak ada landasan filosofis dalam pendidikan di Indonesia, maka dampak anak-anak di Indonesia itu akan arahnya pendidikan ini menjadi tidak jelas. Nah, tanpa dasar filosofi, pendidikan kehilangan tujuan utama sehingga proses belajar tidak tahu ingin membentuk manusia seperti apa. Nah, kenapa seperti itu? Karena arah pendidikannya itu menjadi tidak jelas. Yang kedua, nilai dan karakter siswa tidak terbentuk. Nah, anak-anak bangsa memiliki pedoman moral yang kuat. Kenapa? Karena tidak ada nilai dasar yang memandu pembelajaran. Yang ketiga, ada kurangnya kesatuan sistem pendidikan. Nah, setiap sekolah atau guru dapat menjalankan pendidikan dengan cara berbeda-beda, tanpa prinsip yang sama, sehingga kualitas pendidikan ini menjadi tidak merata. Selanjutnya ada kurangnya kesatuan sistem pendidikan. Selanjutnya ada pembelajaran hanya berfokus pada pengetahuan. Siswa belajar hanya untuk menghafal, bukan memahami makna, karena tidak ada panduan filosofis yang menekankan pembentukan kepribadian. Dan seterusnya ada generasi tidak memiliki identitas bangsa. Nah, tanpa landasan filosofis, pendidikan tidak lagi menanamkan nilai budaya moral dan jati diri Indonesia, sehingga anak-anak kehilangan karakter kebangsaan. Selanjutnya, di sini ada landasan psikologis dalam pendidikan. Nah, di sini terdapat 5 model belajar siswa. Yang pertama ada model belajar siswa Carroll. Nah, menurut Carroll, pada tahun 1963 ini, komponen utama belajar siswa adalah waktu. Nah, derajat belajar merupakan fungsi waktu yang dihabiskan, dibagi dengan waktu yang direncanakan. Yang kedua ada model pembelajaran siswa Bloom. Nah, Bloom pada tahun 1976 berpindah dari penekanan pada waktu untuk tugas.
pada sejarah belajar siswa, dan apakah pengajaran didekati secara peka dan sistematik. Nah, apa yang dipelajari oleh seseorang di dunia ini? Hampir semua orang dapat belajar jika diberi kondisi belajar lebih dahulu dan sekarang. Nah, kunci keberhasilannya yaitu belajar kurang terletak pada waktu dan lebih pada seberapa besar siswa dapat dimotivasi dan dibantu untuk membenahi kesulitan-kesulitan belajarnya pada titik genting dalam proses belajar. Nah, sementara itu, secara tidak tersurat dalam model Bloom, umpan balik merupakan atribut atau penyerta yang penting dalam model Bloom. Nah, di sini seterusnya ada model belajar siswa Glasser. Nah, menurut Carroll, Bloom, dan pengikutnya tidak banyak perhatian pada proses belajar. Nah, Glasser ini benar-benar mengetahankan bakat, belajar, dan pengajaran secara tradisional. Selanjutnya ada model belajar siswa Glasser dan rekan-rekannya. Nah, Glasser dan rekan-rekannya ini mengemukakan bahwa proses belajar ini tidak terjadi secara acak, tetapi mengikuti pola tertentu. Mereka menjelaskan bahwa belajar ini melibatkan serangkaian langkah yang dialami siswa, mulai dari penerima informasi hingga mampu menggunakan secara mandiri. Selanjutnya di sini ada model belajar siswa berdasarkan motif berprestasi atau disebut model berprestasi. Miss Cald, atau meskipun Miss Cald dikenali sebagai seorang psikolog, nah agaknya nama Miss Cald ini pada teori motif berprestasi, nah mampu merasuk dalam bidang-bidang kajian lain, terutama ekonomi. Dalam berbagai penelitian yang berjangka panjang, nah peneliti ini berprestasi dalam hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya ada 7 faktor yang mempengaruhi belajar siswa. Nah, kalau menurut saya ya, di sini yang pertama ada motivasi. Nah, apa sih motivasi itu? Nah, motivasi adalah dorongan dari dalam diri kita untuk belajar. Nah, semakin tinggi motivasi, semakin besar juga usaha siswa untuk memahami pelajaran yang mencapai tujuan belajar. Yang kedua ada minat. Nah, minat, jika siswa tertarik pada suatu materi, nah ia juga akan lebih mudah untuk fokus atau untuk menyerap informasi tersebut. Nah, minat juga membuat proses belajar terasa lebih menyenangkan. Yang ketiga ada kondisi fisik dan kesehatan. Nah, tubuh yang sehat membuat siswa lebih siap menerima pelajaran. Jika siswa sakit, lelah, atau kurang tidur, nah daya konsentrasi siswa ini dan kemampuan berpikirnya itu akan menurun atau akan berkurang. Selanjutnya ada lingkungan belajar. Nah, suasana belajar yang nyaman, tenang, dan bebas gangguan sangat membantu siswa fokus. Lingkungan rumah dan sekolah yang mendukung juga memperlancar proses belajar. Nah, selanjutnya ada kemampuan awal atau pengetahuan dasar. Siswa yang memiliki dasar pengetahuan yang baik akan lebih mudah juga memahami materi baru. Dan begitu juga sebaliknya. Jika dasarnya lemah, proses belajar bisa juga terhambat atau lambat. Yang selanjutnya ada cara mengajar guru. Metode mengajar yang menarik dan jelas membuat siswa lebih mudah memahami pelajaran. Guru yang sabar dan komunikatif juga sangat berpengaruh pada keberhasilan belajar. Selanjutnya ada dukungan keluarga. Nah, perhatian, dorongan, dan pengawasan dari orang tua membuat siswa memiliki semangat belajar yang lebih besar. Kenapa? Karena lingkungan keluarga yang positif itu dapat membantu kita untuk pengembangan belajar siswa. Nah, selanjutnya ada yaitu konsep karakteristik dan jenis alat pendidikan. Yang pertama di sini ada alat pendidikan. Nah, apa sih alat pendidikan itu? Nah, alat pendidikan adalah suatu tindakan yang dilakukan dengan strategis. Alat pendidikan adalah suatu tindakan yang dilakukan dengan sengaja oleh pendidik terhadap anak didik, maksudnya yaitu untuk mencapai tujuan yang diharapkan oleh pendidik yang menggunakan alat pendidikan tersebut. Nah, di sini ada faktor pendidikan. Kita bahas dulu yaitu faktor pendidikan adalah semua benih kegiatan yang akan dipergunakan untuk mendidik yang terdapat dalam situasi pergaulan. Nah, contohnya di sini ada misalkan Hasan dan Ali ini 2 orang murid SD kelas 4
bareng-bareng atau bersama-sama. Nah, dia tuh mencuri uang dari tas bapak guru mereka. Dan akhirnya dengan berbagai cara, bapak guru ini mengetahuinya bahwa yang mencuri uangnya itu adalah Hasan dan Ali. Nah, kemudian bapak guru melaporkan kepada kedua orang tua mereka. Nah, dan ayahnya Hasan ini setelah menerima laporan dari guru tersebut, langsung memarahi anaknya dengan disadari kekesalan, rasa malu, dan rasa benci kepada anaknya tersebut. Nah, bahkan tanpa disadari, maka tindakan ayah Hasan itu memarahi anaknya. Jadi, hal tersebut tuh digolongkan sebagai faktor. Nah, di sini terdapat 5 jenis, dan selanjutnya yaitu ada jenis alat pendidikan. Nah, di sini ada 5. Yang pertama, perlindungan. Nah, perlindungan merupakan syarat dasar bagi semua pergaulan, termasuk di dalamnya pergaulan pendidikan. Yang kedua, ada kesepahaman. Nah, kesepahaman ini timbul karena orang dewasa, baik disadari maupun tidak disadari, akan menjadi contoh teladan bagi anak didik. Dan sebaliknya pula, nah, disadari atau tidak, anak akan mencoba atau meniru perbuatan pendidik. Yang selanjutnya ada kesamaan arah dalam pikiran dan perbuatan. Selanjutnya ada perasaan bersatu. Nah, perasaan bersatu ini timbul karena interaksi yang berlangsung antara pendidik dan anak didik ini bersifat kekeluargaan dan menimbulkan saling pengertian serta saling mengisi di antara kedua pihak. Selanjutnya ada pendidikan karena kepentingan diri sendiri. Nah, berarti si anak ini telah menyadari kepentingan dirinya sendiri dan dia juga bertanggung jawab untuk membentuk dirinya sendiri. Nah, di sini menurut saya manfaat alat pendidikan untuk apa sih? Nah, kalau menurut saya itu manfaat alat pendidikan itu yaitu untuk mempermudah penyampaian materi. Nah, alat pendidikan itu dapat membantu guru juga menjelaskan pelajaran dengan lebih jelas. Nah, sehingga siswa ini lebih cepat memahami atau lebih cepat mencerna dijelaskan oleh guru tersebut. Yang kedua, ada meningkatkan minat belajar. Nah, media seperti gambar, video, atau alat praktik membuat siswa juga lebih semangat atau lebih tertarik dan tidak mudah bosan saat belajar. Ketiga, ada membantu siswa belajar secara nyata. Dan yang keempat, ada mendukung keaktifan siswa. Dan yang kelima, ada mengurangi kesalahan dalam pembelajaran. Nah, kenapa? Karena alat pendidikan juga dapat membantu menunjukkan contoh yang benar, sehingga siswa tidak salah memahami konsep. Jika tidak ada alat pendidikan, yaitu akan menjadi pembelajaran juga akan menjadi monoton. Dan siswa sulit memahami materi yang abstrak. Nah, karena banyak konsep yang sulit dipahami tanpa bantuan visual atau nggak ada gambar, nggak ada alat peraganya gitu. Terus selanjutnya ada interaksi belajar berkurang. Nah, siswa menjadi pasif karena tidak ada media yang membuat mereka bisa mencoba atau bereksperimen. Selanjutnya ada kualitas pembelajaran menurun. Nah, proses belajar menjadi kurang efektif dan hasil belajar siswa juga bisa lebih rendah karena kualitas pembelajarannya itu menurun. Selanjutnya ada guru lebih sulit menjelaskan materi. Guru harus bekerja lebih keras menjelaskan sesuatu yang sebenarnya bisa dipahami lebih cepat dengan alat bantu seperti gambar atau audio dan yang lainnya. Mungkin hanya itu saja materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.